Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Saya berada sekarang di lokasi Posko Pandu 3 Timur Gunung Telamau yang berada di wilayah Pasaman Barat. Posko Pandu 3 Timur Gunung Telamau yang berada di wilayah Pasaman Barat. Jadi para pendaki yang naik dari Pasaman Barat ingin atau berkeinginan turun ke timur atau Kabupaten Pasaman, tepatnya Malampah, Kecamatan Tigonegari, baru saya akan pandu. Namun kalau ada pendaki yang di Pasaman Barat naik atau turun yang butuh bantuan, insya Allah saya bantu. Saat ini saya akan menceritakan tentang buku ini. Namanya buku Menerjang Badai dan Menguak Kabut Rimba. Ini adalah tulisan saya dalam kisah pendakian gunung, baik di Kabupaten Pasaman maupun di luar daerah. Saya setahun setengah atau tepatnya 18 bulan perjalanan di persada Indonesia. Berangkat naik sepeda 2 bulan setengah, sepeda saya rusak di Garut, Jawa Barat. Saya tinggal atau saya jual sepeda saya sama guru olahraga SMP di Garut, Jawa Barat. Kemudian melanjutkan dengan jalan kaki dengan tujuan utama adalah mendaki gunung. Misi saya daki gunung-gunung yang di atas ketinggian 2.500 meter dari permukaan laut. Buku ini lengkap semua, baik kisah pendakian saya di Sumatera Barat atau Pasaman khususnya maupun di luar. Dan buku ini juga dilengkapi dengan kode etik pencinta alam. Kode etik pecinta alam. Pecinta alam Indonesia sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pecinta alam Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sadar akan tanggung jawab kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa segenap pecinta alam adalah bagian anugerah Yang Maha Esa. Sesuai dengan hakikat di atas, kami dengan kesadaran menyatakan sebagai berikut. 1. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memelihara alam beserta isinya serta menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhan. 3. Mengabdi kepada bangsa dan tanah air. 4. Menghormati tata kehidupan masyarakat sekitarnya serta menghargai manusia dengan martabatnya. 5. Berusaha saling mempererat tali persaudaraan sesama pecinta alam sesuai azas pecinta alam. 6. Berusaha saling membantu harga menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, bangsa, dan tanah air. 7. Selesai. Lubuk Sekaping, 17 Agustus 1993. Kode etik pecinta alam CE Jakarta disahkan bersama di ujung pandang pada tahun 1974. Tanda Satria Pala Lubuk Sekaping, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Buku ini dari buku catatan harian saya. Setiap perjalanan saya catat, saya tulis pada malam harinya apa yang saya alami pada siang, saya tulis, dan siap pulang saya ketik dan minta bantuan sama teman untuk mengetik pakai komputer, karena saya juga waktu itu belum bisa menggunakan komputer, di samping alatnya juga belum punya. Dan siap itu baru diusahakan dibikin buku, walaupun masih bertahap penyempurnaan. Buku ini berjumlah 70 halaman. Dan halaman terakhirnya ini ada foto
kurang jelas, nanti saya bikin foto yang berwarna yang aslinya. Dan di halaman 69 ini saya tulis alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang saya telah ditugaskan untuk pengelolaan objek wisata alam Gunung Talamau dan Gunung Pasaman. Ini tentu berkat bantuan Bapak Bupati bersama staf Pemda dan Kepala Dinas Pariwisata tingkat 2 Pasaman. Semoga Tuhan membalas segala budi baik Bapak-Bapak semua dengan limpahan rahmat-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersama yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pasaman, Haji Taufik Marta waktu itu. Ya. Dan di halaman terakhir juga buku ini ditulis, dia hanya seorang petani kecil. Dia bermukim di kaki sebuah bukit. Dia juga seorang pembalap dan sering mewakili daerahnya untuk bertarung di arena Porda. Komda Isi Sumbar memberi gelar Sigulit dari Pasaman. Wartawan Dinamika Berita Kalimantan menjuluki dia sang penakluk. Begitu juga berbagai mass media, ibu kota dan kota lainnya, dia diberi nama si Raja Gunung karena dia memang pendaki tunggal di Indonesia ini. Bertahun-tahun dia bergumul maut mengukir namanya. Kini dia telah pulang dengan menyandang sebuah nama si Raja Rimba. Rambutnya panjang sampai ke pinggang, badannya semakin kuat. Namun apalah artinya semua ini jikalau di saat di dalam perjalanan ibunda yang tercinta telah pergi untuk selama-lamanya. Kini yang ditemui hanyalah pusara. Rasanya tidak ada duka di balik duka. Tak lama kemudian dia difitnah. Dia dituduh jadi pembunuh. Dia diseret ke kantor polisi. Dalam terali besi rambutnya dipotong, dipukuli, ditendang. Adik kandungnya digantung dan digebuki ramai-ramai. Mereka dipaksa mengaku. Tabahkah dia menghadapi dunia yang kejam ini? Anda memiliki buku ini berarti Anda akan mengetahui kisah selanjutnya dan kisah petualangannya di Indonesia tercinta ini. Tertanda Setia Pala, Kaping, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Itulah yang ada di halaman terakhir buku ini. Jadi buku ini rencana saya mau diedit, disusun lebih bagus dengan foto warnanya. Dan untuk saat ini belum bisa dibagi untuk teman-teman. Dulu dicetak cuma 200 buah dan sudah habis. Waktu perjalanan ke Aceh saya sumbangkan, saya serahkan pada pejabat-pejabat yang daerah yang dimana saya temui. Dan melalui YouTube ini saya juga akan ceritakan tentang pengalaman saya mendaki gunung di Sumbar maupun di luar yang pernah saya daki. Dan saya akan menceritakan isi buku ini secara rinci satu persatu, namun melalui beberapa episode dan tak mungkinlah saya ceritakan untuk sekaligus karena terlalu panjang tentunya. Kisah perjalanan 1,5 tahun atau 18 bulan. Iya, 18 bulan lebih perjalanan, naik sepeda 2,5 bulan sampai Garut. Sepeda saya rusak, terus jalan kaki. Ya, di antaranya gunung-gunung yang saya daki di Persada ini jumlah baru 36 dengan puncak Gunung Hijau, Bukit Barisan. Bukit Barisan yang memanjang Pulau Sumatera dari ujung sana sampai ke ujung sininya Sumatera, dan puncak tertingginya bernama Puncak Gunung Hijau di ketinggian 321 meter dari permukaan laut kalau tidak salah. Baru 3 kali sebetulnya saya ke puncak Gunung Hijau. 1 kali, puncak Lumutnya 1 kali, dan puncak Banyu Bungkuatnya 1 kali. Berarti baru 3 kali untuk survei ke puncak Bukit Barisan. Puncak ketinggiannya
tepatnya naik di Teluk Ambun, Kecamatan Lubuk Sekaping, dan kelihatan persis dari kantor Bupati Pasaman Lubuk Sekaping tentunya. Baik, saya ceritakan tentang gunung-gunung yang telah saya daki di wilayah Indonesia. Satu, Gunung Talamau, Pasaman, Sumbar 2982 tahun 1987 dan tahun 1989. Dua, Gunung Singgalang, Kota Baru, Padang Panjang, Sumbar, dua ketinggian 1.800 meter dari permukaan laut tahun 90. Tiga, Gunung Tulas, Gunung Tuleh, Muara Kiawai, Pasaman Barat, Sumbar. Empat, Gunung Merapi, Kota Baru, Padang Panjang, Sumbar. Lima, Gunung Pasaman, Kinali, Kabupaten Pasaman waktu itu. Kalau sekarang sudah sebagiannya masuki wilayah Pasaman Barat dan sebagian Kabupaten Pasaman tentunya Sumbar. 6, Gunung Kerinci, Gresik Tuo, Sungai Penuh, Jambi. 7, Gunung Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan. 8, Gunung Salak, Curug Nangka, Bogor. Ini dah beranjak keluar Pulau Sumatera. Itu gunung pertama saya daki di Pulau Jawa, Gunung Salak, Curug Nangka, Bogor. 9, Gunung Pangrango, Kebun Raya Cibodas, Cianjur. 10, Gunung Gede, Kebun Raya Cibodas, Cianjur. 11, Gunung Takuban Perahu, Cikole, Lembang, Jawa Barat. 12, Gunung Guntur, Tarogong, Garut, Jawa Barat. 13, Gunung Galunggung, Cipanas, Singaparna, Tasikmalaya. 14, Gunung Cikuray, Cilau, Garut, Jawa Barat. 15, Gunung Slamet, Karangreja, Purbalingga. 16, Gunung Sumbing, Kalianyar, Wonosobo. 17, Gunung Sindoro, Kalianyar, Wonosobo. 18, Gunung Merbabu, Selo, Magelang, Jawa Tengah. 19, Gunung Lawu, Cemoro Sewu, Pelausan, Jawa Tengah. 20, Gunung Wilis, Kare, Madiun. 21, Gunung Semeru, Ranupane, Malang. 22, Gunung Bromo, Malang, Probolinggo. 23, Gunung Batok, Malang, Probolinggo. 24, Gunung Ijen atau Gunung Merapi dengan kawah ijennya. Tempat pengambilan belerang terbanyak di Pulau Jawa. Itu Jawa Timur, Desa Licin, Banyuwangi, Jawa Timur. 25, Gunung Agung. Ya, sebanyak 17 gunung saya daki di Pulau Jawa dan nyebrang ke Pulau Bali. Itu sudah jalan kaki, mulai dari Garut, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nyebrang ke Bali. Aku jalan kaki kecuali nyebrang laut, numpang di feri tentunya, kapal. Alhamdulillah gratis untuk penyeberangan, kecuali naik dari timur-timur ke Sulawesi baru bayar waktu itu. Gunung 25, Gunung Agung, Pulau Bali. Bekasih, Karangasem, Jembrana, Pulau Bali. 26, Gunung Rinjani, Sembalun, jembrang lagi ke Pulau Lombok, Lombok Timur, NTB, Nusa Tenggara Barat. 27, Gunung Tambora, nyebrang lagi ke Pulau Sumbawa. Satu gunung yang aku daki di Pulau Bali. Gunung di Sumbawa juga satu, Nusa Tenggara Barat. Nyebrang lagi ke Flores. Itu gunung yang ke-28, Gunung Kalimutu, Desa Moni, Ende, Rose, Flores, mohon maaf. Di Flores juga saya nemukan seorang nenek yang sudah berusia waktu itu lebih dari 100 tahun. Beliau katanya berasal dari Warung Kuini, Bukit Tinggi. Namun beliau punya suami pada tahun-tahun itu, punya suami yang sebagai tentara bertugas di Flores, dan sampai sekarang sudah banyak anak cucunya di sana. Waktu saya ke Flores sana,
Mudah-mudahan beliau masih sehat hendaknya, harapan kita semua bersama cucu dan keluarganya. Salam hormat tentunya untuk keluarga nenek tersebut. 29 Gunung Bawah Karaeng, nah nyebrang lagi ke Sulawesi, Desa Lembana Tinggi Moncong, Sulawesi Selatan. 30 Gunung Lompo Batang, Lembang Bukne, Malakaji, Sulawesi Selatan. 31 Gunung Rantai Kambola, Kampung Perambean, Sulawesi Selatan. 3 gunung di Sulawesi. 32 Gunung Sinabung, itu udah berangkat ke Sumatera Utara, menabung. Desa naik dari Desa Sigarang-Garang ke Banjahe, ini masih jalan kaki aku. 33 Gunung Sibaya, Brastagi, Sumatera Utara. 34 Gunung Lauser, Desa Kedah, Kecamatan Kota Panjang, Aceh Tenggara. 35 Gunung Saulah Agam, Desa Sare, Aceh Besar. 35, 36 dengan Bukit Barisan tentunya. Ya, baru itu yang sempat saya daki, dan insya Allah ada waktu kesehatan nanti disambung lagi untuk perjalanan. Untuk saat ini cukup sekian dulu saya cerita tentang bukit ini. Nanti akan saya ceritakan sekalian foto-foto waktu itu, dokumentasi cuma foto-foto yang dituangkan di sini. Baru berwarna apa ini, hitam putih, nanti usahakan fotonya berwarna. Tunggu saja untuk babak berikutnya. Harapan saya semoga saudara-saudara sehat semua, dan tujuan saya untuk menceritakan semua ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk bangga-bangga, tidak, cuma saya ingin berbagi tentang pengalaman perjalanan saya, baik di hutan maupun di waktu perjalanan saya menelusuri jalan-jalan di persada Indonesia ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekelumit. Ini suasana posko kita pagi menjelang siang ini. Jalan Talang Kuniang. Nah, ini yang talang kuniang, bambu yang warnanya kuning, sejenis untuk masak lemang, tapi warnanya kuning. Kalau untuk masak lemang biasanya warnanya hijau. Misalkan ini bisa juga kalau tumbuhnya udah besar nanti, luasnya panjang. Ini kelapa hibrida. Kalau untuk di posko 2-nya sudah, yang di Melempas sudah pada berbuah. Itu arah ke Gunung Kulabu, Gunung Tongar, itu Desa Pinaga. Posko pendakiannya ada kepurannya sana, berjarak 4,5 kilo lah dari sini. Lebih tepatnya 4.500 meter lebih. Ini Gunung Tuleh yang jauh sana. Terus Pantai Air Bangis, Laut Sasak, sama Gunung Sikabau dan Air Bangis, Laut Sasaknya sini, Muara Bingung arah sini. Ya. Ini namanya Awo Kuniang, sesuai dengan Kanagarian Awo Kuniang. Desa Pinaga, Jalan Talang Kuniang, itu yang Talang Kuniang tadi. Kalau ini Kanagariannya Awo Kuniang. Ya cukup sekian kawan-kawan. Banyak terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang.